Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah kita termasuk umat pilihan Allah? Dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Sesungguhnya pilihan Allah terhadap bangsa Israel itu mempunyai maksud keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Pemilihan Allah mempunyai tujuan agar keselamatan yang daripadanya sampai kepada seluruh bangsa. Ada hal yang penting yang perlu kita pahami tentang pemilihan Allah bagi bangsa Israel. Bangsa Israel merupakan gambaran akan sesuatu yang lebih mulia, yaitu umat pilihan Allah secara rohani. Hal ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah kita termasuk umat pilihan Allah? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di situ dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini disampaikan bukan untuk bangsa Israel, tetapi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dapat membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, di mana ayat-ayat tersebut sangat erat hubungannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, di situ tertulis, firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa kita menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita mempunyai status yang luar biasa oleh karena iman kita kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 tadi berbicara tentang kita sebagai umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah itu sangat dekat pengertiannya dengan anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi umat pilihan Allah bukan lagi terkait dengan dari mana bangsa kita berasal, apa suku kita, apa kewarganegaraan kita. Bukan itu lagi yang menjadi masalah, saudara. Tetapi umat pilihan Allah berhubungan erat dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara adalah termasuk umat pilihan Tuhan. Bagaimana dengan umat yang tidak percaya kepada Kristus Yesus? Mereka tetap dikasihi Allah, dan Allah menunggu agar setiap orang datang kepadanya. Kita yang telah percaya adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini, dan olehnya, melalui kita, Allah mau agar keselamatan itu sampai kepada semua orang, agar semua orang dapat melihat
bahwa ada keselamatan yang dari Allah melalui cara hidup kita, melalui sikap kita, perbuatan kita. Demikianlah saudara, renungan dan jawaban secara singkat ini kiranya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.